Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Bisnis Digital dengan dosen pengampu Dr. Jarod Tribawo Santoso, SPD MSI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 anggota, yaitu Aulia Ulfa Kiki dan Bagus Darmawan. So, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan menguji kelayakan suatu usaha maupun proyek dengan mengidentifikasi masalah, peluang, tujuan, dan lain-lain. Hal ini sebetulnya dilakukan untuk membantu pengusaha mengambil keputusan yang tepat serta menghindari kerugian yang besar saat menjalankan bisnis. Dalam kata lain, pengertian studi kelayakan bisnis adalah riset yang dilakukan guna menggambarkan situasi operasional hingga menilai hasil manfaat dari suatu proyek. Dengan begitu, seseorang dapat menentukan keberhasilan bisnis yang ingin dijalankan. Manfaat studi kelayakan bisnis. Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan secara tertulis, manfaat yang bisa diperoleh dari hasil laporan studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan sebagai pedoman alat untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan investasi telah dilakukan. Pada intinya, laporan studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan sebagai alat pengawasan. Tujuan studi kelayakan bisnis. Suatu proyek untuk investasi pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Karenanya, perlu diadakan studi atau penelitian dan penilaian sebelumnya. Banyak sebab yang menyebabkan suatu proyek gagal. Hal itu terjadi karena kesalahan perencanaan, kesalahan analisa pasar, kesalahan dalam memprediksi bahan baku, dan kesalahan dalam merekrut tenaga kerja. Untuk itulah, studi kelayakan bisnis muncul dengan tujuan untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar dalam kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Etika dalam studi kelayakan bisnis. 1. Etika peneliti pada responden. Dalam melakukan pengumpulan data, lindungilah hak-hak responden. Misalnya, responden tidak akan merasa dirugikan, baik secara fisik maupun mental. Jika peneliti berhubungan langsung dengan responden, jelaskanlah secara langsung tujuan dan manfaat-manfaat yang akan didapat dari studi ini, sehingga responden merasa maklum. Ada kalanya peneliti terpaksa melakukan penipuan, misalkan dalam rangka menjaga kerahasiaan pihak ketiga. Penipuan sebaiknya tidak dipakai sebagai usaha untuk menaikkan tingkat respons. Kedua, etika peneliti pada klien. Dalam suatu studi kelayakan bisnis, pertimbangan terhadap klien juga perlu diperhatikan karena klien juga memiliki hak atas penelitian yang dilaksanakan secara etis. Klien ingin identitasnya tidak diketahui, misalnya dalam melakukan riset pasar suatu produk baru atau klien akan masuk pada pasar yang baru sehingga identitasnya tidak mau diketahui oleh pesaing. Peneliti harus menghargai keinginan itu dan membuat rencana yang menjaga identitas kliennya. 3. Etika peneliti pada asisten. Peneliti biasanya dibantu oleh asisten peneliti. Tidak etis jika menugaskan seorang asisten untuk melakukan sesuatu, misalkan melakukan wawancara langsung di suatu tempat yang kurang aman sehingga bisa terancam secara fisik. Akibatnya, dapat saja asisten peneliti memalsukan instrumen penelitian. Yang keempat, etika klien.
Bisa saja terjadi atau bahkan sering terjadi di mana peneliti suatu studi kelayakan bisnis diminta oleh kliennya untuk mengubah data, mengartikan data dari segi yang menguntungkan, menghilangkan bagian-bagian dari hasil analisis data yang dianggap merugikan, dan sebagainya. Hal seperti ini merupakan contoh perilaku tidak etis dari klien. Apabila peneliti menuruti kehendak klien yang seperti ini, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap standar-standar etika. Hal-hal seperti inilah yang bisa saja terjadi oleh beberapa sebab. Misalnya, bayaran yang diterima lebih tinggi dari sewajarnya. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. 1. Investor. Pihak yang menanamkan dana dalam suatu proyek tentunya akan lebih memperhatikan prospek tersebut. Prospek di sini adalah keuntungan dan risiko investasi. Gambaran prospek ini tercermin dari suatu studi kelayakan bisnis. Kedua, kreditor atau bank. Pihak kreditor atau bank akan memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan. Mereka menginginkan angsuran pokok dan bunga bisa dibayarkan tepat waktu. 3. Pemerintah. Bagi pemerintah, studi kelayakan bisnis ini bermanfaat dalam rangka pelaksanaan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi kesempatan usaha. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan berupa menelaah atau melihat adanya kesempatan investasi yang mungkin menguntungkan. Yang kedua, perumusan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan berupa merumuskan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek bisnis yang konkret. Yang ketiga, penilaian terhadap berbagai aspek yang mendukung studi kelayakan usaha. Pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis studi dengan alat analisis yang diperlukan dan menilai aspek-aspek yang penting serta menentukan keberhasilan suatu proyek bisnis. Yang keempat, pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan tahap penilaian maka ditentukan pilihan proyek bisnis yang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan dengan menyelesaikan proyek bisnis yang sudah dipilih dengan tetap berpegang pada perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam pendirian perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dan notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan dari semua aspek yang dianalisis. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah salah satu utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang.
Selanjutnya yaitu alat analisis studi kelayakan bisnis. Yang pertama peramalan, seperti peramalan permintaan dan peramalan penjualan. Yang kedua survei khusus. Yang ketiga metode penilaian investasi. Yang keempat analisis BEP. Yang kelima analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keenam analisis jabatan. Dan yang terakhir analisis beban kerja dan yang lain-lain. Itulah video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.